is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Halo young people, welcome back to Radiance Online Service. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua lagi secara online. Dan saya juga mau ngajak teman-teman semua untuk ikut ibadah secara onsite di Pasir Koja, di Kopo dan juga di Bandung Utara. Teman-teman biasakan dirimu untuk beribadah sejak dari muda. Small good habit will give a great impact. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup dan selalu membawa kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin maju, semakin serupa dengan Kristus. Beri kami kekuatan sehingga kami setiap hari semakin mengenal Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Teman-teman, siapa di sini yang pernah nonton film Avatar The Last Airbender? Wah, saya yakin banyak yang angkat tangan ya di rumah masing-masing.
Dan kalau kalian pernah nonton atau pernah lihat cuplikan film ini pasti tahu dong ya kalau di cerita ini ada 4 elemen nih yang masing-masing ada yang jadi pengendalinya. Yaitu pengendali apa aja nih teman-teman? Air, pengendali apa lagi? Udara, lalu tanah dan api. Awalnya katanya semuanya ini empat-empatnya hidup berdampingan, saling bekerja sama dan akhirnya ada kedamaian di bumi. Sampai akhirnya si negara api menyerang. Negara api ini menyerang negara-negara lain. Singkat cerita, waktu negara api menyerang, negara-negara lain ini kelabakan ya. Dan hanya Avatar yang mampu untuk mengalahkan si negara api ini. Karena Avatarnya bisa mengendalikan 4 elemen ceritanya ya teman-teman. Nah, yang katanya namanya si Aang ini, dia akhirnya berhasil mengendalikan 4 elemen dan akhirnya mereka hidup berdampingan kembali. Happy ending. Teman-teman, kalau seandainya si Aang ini pakai baju Avatar dengan seragamnya yang kalian tahu ya, ada jubahnya, mungkin ada hiasan mukanya, tapi nggak ada powernya, nggak ada kekuatannya, dia nggak mampu mengendalikan 4 elemen. Tapi bajunya baju Avatar. Kira-kira ada gunanya nggak ya pakai baju Avatar, pakai make up Avatar, bahkan gaya rambutnya mungkin memang udah tetap botak, udah seperti yang kalian lihat selama ini, tapi nggak ada powernya. Kalau seandainya si Aang ini hanya di luarnya saja yang seperti Avatar, tapi tidak punya power sebagai Avatar, itu namanya cosplay ya. Kamu juga bisa ya di rumah ya, tinggal dicukur sedikit jadilah avatarnya Aang. Nah teman-teman, waktu negara api menyerang, kalau Aang cuman cosplay dia nggak akan bisa melawan. Waktu negara api itu menyerang si air dan tanah, negara air dan tanah juga nggak bisa berbuat apa-apa karena si Aang juga nggak bisa membantu mereka. He couldn't do anything, nggak ada dampaknya. Dan cosplay itu cuma pakai kostum aja, gak akan membuat hasil apapun. Sebagai anak muda Kristen, tentu teman-teman gak pengen dong cosplay jadi orang Kristen doang. Teman-teman mungkin ngelakuin kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan Kristen, ke gereja, berdoa, bahkan mungkin sibuk dalam gereja. Tapi jangan sampai kesibukan kita itu seperti cosplay alias luarnya doang. Nah, semua kegiatan yang tadi itu, yang kelihatan dari luar itu kayak baju luar kita. Dan kerohanian kita itu nggak kelihatan teman-teman. Kerohanian kita itu adalah power yang kita miliki. Kayak si Aang tadi kan powernya nggak kelihatan sampai dia mengeluarkannya. Nah kalau kita hanya melakukan kegiatan agama atau kesibukan aktivitas gereja tanpa ada kerohanian yang bertumbuh, itu sama seperti kita lagi cosplay. Cosplay Avatar tapi nggak ada isinya. Nggak ada powernya alias kosong. Kita tentu nggak pengen hanya cosplay rohani, cosplay sebagai orang Kristen, tapi nggak ada pertumbuhan kerohanian. Apa sih kita pengen tahu Alkitab ngomong apa tentang orang yang rohaninya bertumbuh dan tidak bertumbuh. Kita baca sama-sama di 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 11. Ayat yang ketiga dikatakan begini. 1 Timotius 6 ayat 3, jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalehan kita, ia berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran yang mengira kesalehan itu suatu sumber keuntungan. Ayat ini diambil dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang dikatakan kesalehan. Kalau di edisi pertama dikatakan itu adalah ibadah. Jadi waktu kita berbuat hal yang baik, hal yang benar sesuai firman Tuhan, itu adalah sebuah perbuatan yang dianggap saleh dan dianggap ibadah. Nah teman-teman, Alkitab mengatakan kalau orang yang tidak saleh atau bahasa Inggrisnya ungodly. Ungodly people ini punya 2 ciri menurut 1 Timotius 6. Yang pertama ajarannya menyesatkan. Ungodly people adalah orang-orang yang mengajarkan ajaran yang berbeda dari firman Tuhan. Ajarannya lain walaupun hanya beda sedikit aja. 1 derajat kemiringan pun tetap miring teman-teman. Dan ajarannya nggak sesuai dengan perkataan yang sehat, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi teman-teman perlu banget buat kalian ini hati-hati banget waktu lihat konten-konten di sosial media. Walaupun itu ngomongin tentang Tuhan Yesus atau ngomongin tentang hal-hal yang berbau-bau kekristenan. Jangan langsung percaya dan wajib banget cek dulu ke Alkitab langsung teman-teman. Karena belum tentu semua konten menarik itu benar. Kalau mau cek kepada Alkitabmu atau kepada mentormu. Jangan cek di kolom komen ya teman-teman. Belum tentu yang jawabnya bisa menjawab sesuai dengan firman Tuhan.
Ciri yang kedua dari si ungodly people ini adalah sikapnya, sikap pemecah belah. Dikatakan bahwa orang ungodly ini dikatakan punya kebiasaan mencari-cari soal, mencari-cari perkara. Katanya penyakitnya adalah mencari-cari soal, bersilat kata. Teman-teman tahu bersilat kata? Pokoknya pengennya debat terus, segala hal didebatkan. Yang menyebabkan akhirnya ada kedengkian, kemarahan, ada berantem-beranteman, perselisihan, fitnah atau bohong, ada curiga. Ada percekcokan antara orang-orang yang udah nggak bisa berpikir secara sehat alias pikirannya sudah toksik teman-teman. Dia sudah kehilangan kebenaran. Dia udah nggak tahu which one is the truth and which one is not. Dia udah nggak tahu lagi ini bener apa enggak. Karena dia kehilangan kompas kehidupan yaitu firman Tuhan. Dia kira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Alkitab mengatakan bahwa dia pikir bahwa di ibadah atau di kegiatan-kegiatan rohani dia bisa ambil untung. Wah, untung apa ya? Mungkin keuntungan jabatan, keuntungan posisi, wah dapat jabatan ini, wah dapat posisi ini, wah jadi dikagumin. Keuntungan popularitas jadi populer karena wah orang ini jago banget nyanyinya, jago banget mimpin ini, mimpin itu. Teman-teman, bagi Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu bukan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Atau untuk kelihatan, wah dia rohani banget, dia orangnya baik banget, suci banget, si paling rohani ya. Nah teman-teman, jadi harusnya gimana? Apa kata Tuhan untuk kita ikuti? Tuhan mengatakan, ayat 11 dikatakan bahwa engkau hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Tuhan bilang bahwa jauhi yang tadi itu, jadi jauhi percekcokan, jauhi kata-kata yang saling menyalahkan, jauhi debat-debat gak jelas yang ujungnya menjadi ada sebuah kedengkian atau perpecahan ya. Dan dibilang juga kalau Tuhan bilang jauhilah semuanya itu, jauhi ajaran-ajaran yang sesat, jauhi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun setengah kebenaran tetap bukan 100% kebenaran. Karena yang namanya kebenaran itu pasti mutlak, 100% truth. Teman-teman, Tuhan mau agar kita menjadi orang Kristen yang kuat secara rohani. Bilang ke diri sendiri, saya mau kuat secara rohani. Semakin hari Tuhan pengen agar kita semakin serupa dengan Kristus. Maka dari itu kita harus tahu bahwa yang disebut kerohanian itu bukanlah yang pertama. Rohani itu bukan sikap luar yang kelihatan. Kita kadang ngelihat, oh dia mah rohani atau oh dia mah gak rohani banget ya. Kita gak bisa ngejudge seseorang rohani atau gak rohani dari sikapnya atau dari penampilan luar. Kalau bajunya putih berarti rohani, enggak ya teman-teman. Bajunya hitam berarti kurang rohani. Waduh, saya sebagai orang yang sering pakai baju hitam jadi gimana ya teman-teman ya. Atau wah dia rambutnya diikat ke atas, mungkin dia rohani. Kalau rambutnya dikepang-kepang gak rohani, gak bisa seperti itu ya teman-teman. Dan yang kedua, kerohanian itu bukan event atau bukan acara yang bisa kita datangi. Mungkin kita pikir, oh orang itu rohani banget soalnya setiap ada event rohani, event gereja pasti dia datang. Gak pernah bolos tiap minggu, tiap Senin sampai ke Senin lagi. Kalau ada acara berbau rohani, mungkin itu pujian penyembahan, mungkin itu acara seminar-seminar rohani, dia pasti ada. Enggak teman-teman, kerohanian seseorang gak diukur dari berapa sering dia datang ke kegiatan rohani atau dari penampilannya. Itu bukan ukuran kerohanian. So apa sih kerohanian? Apa sih hidup dalam godliness itu? Kerohanian adalah yang pertama godly lifestyle. Gaya hidup kita teman-teman, gaya hidup kita sehari-hari, apakah cara hidup kita memberi berkat buat orang atau tidak? Misalnya, waktu kamu bangun pagi, waktu kamu dibangunin, mungkin siapa di sini yang bangun sendiri kalau pagi-pagi? Atau yang kedua, yang lebih sering untuk dibangunin. Teman-teman, waktu kamu dibangunin nih, kalau dibangunin sama mungkin mama atau sama mbak atau sama kakak, bagaimana respon kamu? Apakah kamu lalu marah-marah? Orang-orang yang bangunin kamu marah-marahin, kamu bentak-bentakin. Teman-teman, apakah itu menjadi berkat? Tentu tidak. Lalu apalagi di sekolah, waktu kamu nyampe di kelas, nyampe di sekolah, bagaimana ceritamu, bagaimana gayamu? Apakah kamu menyapa semua orang, halo, good morning? Atau kamu datang dengan mukanya cemberut, mukanya bete, mukanya marah?
Kalau kamu datang ke sekolah dengan membawa kemarahan, kebetean, dan omelan, jadi berkat nggak teman-teman? Tentu enggak ya. Datang ke sekolah bawa sukacita Tuhan. Datang ke sekolah bawa ucapan syukur. Doakan setiap teman-teman kamu, walaupun gak usah ngomong secara langsung, tapi untuk kamu melangkah dengan senyum dan menyapa orang-orang di pagi hari, itu akan jadi berkat buat mereka. Sesimpel itu teman-teman. Your lifestyle akan menentukan apakah kerohanian kamu sehat atau tidak. Lalu yang kedua, kamu bisa lihat bahwa kerohanian kamu itu baik apa enggak dari pengambilan keputusan. Decision based on Bible. Gimana proses kamu waktu kamu mau mengambil keputusan? Keputusan buat beli apa enggak ya? Apakah sesuai firman Allah atau enggak? Firman Allah katakan bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kalau firman Allah mengatakan kalau cukup karena dirimu, artinya kalau mau membeli sesuatu belilah sesuai dengan kebutuhan yang cukup-cukup aja, bukan yang lebih-lebih. Apalagi, kamu lagi banyak ulangan, menyontek atau belajar ya. Nah, keputusanmu sesuai firman Allah atau enggak? Firman Allah atau karena keadaan kepepet? Jadikanlah your decision based on Bible. Itu yang menentukan kerohanian kamu. Apakah kamu godly or ungodly? Teman-teman seperti Avatar. Avatar tadi kan punya musuh ya. Ada yang melawan dia. Sama nih teman-teman, kerohanian kita pun punya musuh. Ada hal-hal yang membuat rohani kita enggak bertumbuh. Walaupun mungkin kamu udah Kristen dari lahir. Gak ada ya teman-teman yang Kristen dari lahir. Mungkin kita lahir di keluarga Kristen. Tapi keputusan untuk menerima Tuhan Yesus itu kamu tentukan sendiri ketika kamu sudah bisa untuk mengambil keputusan. Nah, apa sih musuh rohani kita yang membuat kita stuck, yang membuat kita gak bertumbuh? Yang pertama, sistem dunia atau worldly system yang gak berdasarkan dengan firman Allah. Waktu kita mengambil keputusan berdasarkan apa kata dunia, kita bilang ayo udahlah gimana dunia aja deh. Apa yang biasa dilakuin sama orang-orang di sekitar saya lakukan. Apa yang biasa dilakukan, apa yang biasa untuk dikerjakan oleh semua orang aku lakukan. Teman-teman, kalau kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang biasa dunia lakukan, bukan berdasarkan apa kata firman Allah, maka kita sudah kehilangan pertumbuhan rohani kita. Kita sudah kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Teman-teman jangan ikuti sistem dunia ini, tapi ikuti kerajaan Allah. Karena untuk kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga kamu sudah berpindah dari kerajaan dunia, dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. So your Bible is your compass of life. Itu adalah dasar setiap keputusan-keputusan kamu. Mulai dari nyontek gak nyontek, sampai pacaran apa enggak ya sama dia. Gimana nih teman-teman di rumah mungkin iya ya aku lagi suka nih sama si ini. Based on Bible, menurut Tuhan, menurut firman Tuhan, is it the right thing to do or not the right thing? Kalau firman Tuhan mengatakan janganlah berpasangan dengan orang yang tidak seimbang. Coba cek dulu seimbang gak nih kamu? Atau kalau firman Allah mengatakan jadilah orang yang dewasa, jadilah orang yang bertanggung jawab. Jadilah orang yang dewasa teman-teman. Orang yang bertanggung jawab atas setiap keputusan kamu. Nah tadi musuh yang pertama, the worldly system. Sistem yang berdasarkan apa kata dunia, bukan apa kata Tuhan. Yang kedua, pola pikir yang tidak melibatkan Tuhan. Your mindset. Yang pertama worldly system, yang kedua your mindset. Pola pikirmu, apakah kamu terbiasa untuk bertanya pada Tuhan sebelum kamu ambil keputusan? Atau kamu selalu mengatakan bahwa gimana gue aja. Atau enggak gimana temen gue aja. Gimana mereka aja. Belajar mulai hari ini, ubah mindsetmu dengan mengatakan menurut Tuhan bagaimana. Menurut firman Tuhan bagaimana. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kamu, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kamu, termasuk perencanaan masa depan kamu, perencanaan untuk kuliah kamu, pekerjaan kamu. Libatkan Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kamu. Teman-teman, kita nggak bisa berada dalam dua dunia. Saya mau ikut Tuhan, tapi saya juga mau sedikit-sedikit ikut-ikut apa yang dunia lakukan. Teman-teman, kita harus memilih. Karena kita nggak mungkin menginjakkan kaki kita sebelah kiri di perahu kiri, sebelah kanan di perahu kanan. Karena arah perahu ini berbeda, akhirnya kita akan kecemplung. Pilih salah satu teman-teman, do you want to follow God or do you want to follow the world? Mana yang mau kamu pilih? Mau pilih worldly system or God's kingdom system? Kamu yang pilih. So godly person is one who is starving for God.
Orang yang rohani itu adalah orang yang rindu akan Tuhan, yang haus akan Tuhan, yang selalu ingin mengenal Tuhan. Selalu mengatakan bahwa Tuhan, aku pengen kenal Tuhan. Tuhan ajar aku untuk hidup dalam kekudusan Allah. Aku ingin semakin hari jadi anak muda yang semakin serupa dengan Kristus. Ada kehausan gak dalam hatimu untuk kenal Tuhan? Kalau dalam hatimu ada keinginan buat kenal Tuhan, artinya yes, you are growing in your faith, yes, you are growing in your spiritual life. Kamu lagi bertumbuh, kerohanianmu sedang bertumbuh. Give space for your spiritual life to grow. Kasih tempat teman-teman, izinkan kerohanian bertumbuh. Dan hari ini saya mau ngajak teman-teman, kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau ajak kamu agar kerohanianmu bertumbuh, agar kamu jadi orang yang semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tentu yang pertama, kamu perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, Kak, saya udah Kristen tapi saya merasa stuck. Teman-teman, if you feel that your spiritual life is stuck, kayaknya gini-gini aja. Dari kelas 7 ke kelas 8 sih bertumbuh. Kelas 8 sampai kelas 11 kok gini-gini aja. Teman-teman, kamu perlu memilih. Artinya, kamu harus memilih untuk hidup dalam Tuhan, untuk ikuti godly system or worldly system. Teman-teman, saya mau ajak kalian berdoa, saya ajak kalian untuk minta kekuatan dari Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita gak bisa mengikuti Tuhan kita. Let's pray. Bapak Sani kayak berdoa sama-sama Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman-teman yang mau menerima Tuhan sebagai Raja, sebagai Juru Selamat. Hari ini menjadi hari yang bersejarah, momen ini menjadi momen yang bersejarah saat mereka memutuskan untuk melepaskan segala dosa mereka, minta pengampunan dari Tuhan dan mengaku bahwa mereka adalah orang berdosa. Hari ini Tuhan, keselamatan terjadi di tempat dimanapun mereka berada, di rumah, di mobil, di kafe, dimanapun mereka berada saat ini. Keselamatan Allah terjadi. Keselamatan Allah datang di tempat dimana mereka berada. Engkau Allah yang mampu untuk meraih mereka dimanapun mereka berada dalam kondisi apapun. Engkau Allah yang tidak pernah tangannya kurang panjang untuk meraih mereka. Engkau Allah yang telinganya tidak pernah tidak mendengar mereka. Terima kasih Tuhan karena Engkau meraih mereka dan mulai hari ini teman-temanku ini Tuhan menjadi anak Tuhan, bagian dari kerajaan Allah. Dan hari ini Tuhan aku berdoa untuk setiap teman-teman yang sudah pernah, yang sudah mengikut Tuhan. Hari ini aku berdoa ada pertumbuhan bagi kerohanian mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pertumbuhan, ada hati yang semakin hari semakin melekat dengan Tuhan sehingga pertumbuhan terjadi. Dan setiap hal yang menghambat pertumbuhan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami undang ada Roh Kudus yang membuat kami semakin hari semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau bertumbuh. Ada kerohanian yang bertumbuh. Ada hidup yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini kalau kamu perlu doakan lebih lanjut, kamu bisa scan QR code di bawah ini dan ada counselor yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.